Fadhal Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Ijtima'ul Juyusi al-Islamiyyati ala harbil mu'attila wal jahmiyah. Wa hadithul qabdati allati yukhriju biha minan nari qauman lam ya'malu khairan qat. Adu humaman fayulqawna fi nahrin minal jannati yuqalu lahu nahrul hayat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Al-ikhwatul kiram, kita melanjutkan membahas kitab Ijtima'ul Juyusil Islamiyah Al-Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah. Kita masih dalam penukilan perkataan Abul Abbas Ibnu Suraij rahimahullah dari pemuka mazhab Syafi'i yang menyebutkan tentang akidahnya. Bagaimana selayaknya seseorang memiliki akidah. Ya. Maka beliau rahimahullah rahmatan wasiatan menyebutkan tentang akidah yang dia yakini, yang dia anut. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa hadithul qabdah allati yukhriju biha minan nar qauman lam ya'malu khairan qattu. Di antaranya kita mengimani, meyakini tentang hadis Allah Subhanahu wa taala menggenggam satu genggaman dari orang-orang ahli neraka dan Allah mengeluarkannya dari dalam neraka. Kaum yang mereka tidak pernah mengerjakan kebaikan sama sekali. Aduh humaman, mereka telah menjadi arang. Fayulqawna fi nahrin minal jannati yuqalu lahu nahrul hayah. Mereka dimasukkan ke dalam sungai di surga, namanya sungai kehidupan. Ya, kemudian kembalilah tubuh mereka, kulit mereka menjadi sehat wal afiat. Ini hadis yang berkaitan tentang orang terakhir dikeluarkan dari neraka jahanam. Ya. Dialah yang paling terakhir dikeluarkan dari dalam neraka dan dialah orang yang terakhir masuk ke surga yang telah menjadi arang. Kemudian dengan imannya Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari dalam neraka dan dia telah menjadi hitam legam, kulitnya gosong bagaikan arang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk mandi di sungai yang disebut dengan nama sungai kehidupan. Manakala dia kembali dari mandi tersebut, kulitnya telah menjadi utuh sebagaimana sedia kala. Sampai akhirnya Allah SWT memasukkan dia ke dalam surga. Dan Allah mengatakan kepadanya, bagimu kenikmatan di surga bagaikan engkau memiliki dunia seisinya dan 10 kali lipat daripada itu. Ini menunjukkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya pelaku-pelaku dosa besar meskipun mereka gosong di neraka, dibakar, akan ada masanya Allah mengeluarkan mereka dari api neraka disebabkan karena iman mereka. Lam ya'malu khairan qattu. Mereka tidak beramal amalan kebaikan apapun kecuali amalan hati mereka berupa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Naam. Wa hadithu khalqi Adama ala suratihi. Wa qawluhu la tuqabbihul wajha fa inna Allah khalaqa Adama ala surati Rahman. Kemudian juga kita meyakini hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di mana Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, khalaqallahu Adama ala suratihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam ala suratihi, sebagaimana bentuknya. Nya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani bahwasanya Allah menciptakan Adam dalam sebaik-baik rupa.
Dan kita meyakini bahwasanya keindahan Adam alaihissalam sebagaimana indahnya Allah Subhanahu wa taala, tapi antara keduanya akan berbeda. Perbedaan zat akan membuat perbedaan sifat. Allah ciptakan Adam dengan kesempurnaan, tapi dia makhluk. Ya, sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Adam itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah adalah zat yang maha sempurna. Kita imani hal ini. Allah menciptakan Adam ala suratihi, sebagaimana bentuknya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini disahihkan oleh para ulama. Ya. Tentunya hadis macam ini ditolak oleh Ahlul Kalam, kaum Mu'tazilah. Ya, hadis ini tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidaklah ada yang dapat menyerupai Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana wajah Allah dan wajah kita tak sama. Ya, tangan Allah dan tangan kita tak sama, ilmu Allah dan ilmu kita tak sama, dan begitulah seterusnya. Maka bentuk Allah dan bentuk kita pun tak sama. Adapun kesamaan dalam nama tidak harus menunjukkan kesamaan dalam hakikat. Manakala zat berbeda, maka sifat pun akan berbeda. Ya, kemudian wa qauluhu, di antaranya berkata Nabi, la tuqabbihul wajha, jangan kalian menjelek-jelekkan wajah seseorang, mencaci, menghina wajah seseorang. Fa innallaha khalaqa Adama ala suratir Rahman. Ini lebih jelas. Allah menciptakan Adam di atas bentuk Tuhan Allah yang Maha Pemurah. Jangan mencela makhluk, menjelek-jelekkan makhluk karena wajahnya jelek, karena hakikatnya yang telah menciptakannya Allah. Ketika engkau menghina makhluk, engkau sedang menghina Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan wajah-wajah manusia, di antaranya Allah yang menciptakan wajah Adam alaihissalam. Naam. Wa isbatul kalami bil harfi was sauti wa bil lughat wa bil kalimati wa bisuar wa kalamuhu ta'ala li Jibril wal malaikah. Naam. Kemudian kita pun menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata-kata dengan huruf dan suara bahasa yang didengar oleh sebagian makhluknya. Langsung Allah berbicara kepada Musa, kepada Muhammad, kepada Adam alaihissalam. Ya, dengan bahasa yang mereka pahami, suara dan huruf, dengan kalimat-kalimat. Ya, di antaranya dengan apa yang termuat dalam surat-surat Al-Quran. As-Suwar, Allah berbicara kepada sebagian nabi-nabinya. Ya Musa, wahai Musa, dan seterusnya, ya Zakaria. Allah Subhanahu wa taala berkata-kata dengan suara dan huruf yang didengar oleh sebagian daripada makhluknya, sebagaimana yang diyakini oleh ahlu sunnah. Dan dalam bab ini, dalam hal ini tentunya ahlu bid'ah menyelisihi ahlu sunnah. Mu'tazilah mengatakan mustahil Allah berkata-kata, karena berkata-kata itu sifat ya makhluk, apalagi dengan huruf, dengan suara, itu semuanya sifat makhluk menurut Mu'tazilah. Karena itulah menurut mereka Allah tak berkata-kata. Ya, dan sifat dan kejelekan Mu'tazilah, mereka menolak semua sifat bagi Allah SWT. Tak ada satupun sifat yang mereka terima bagi Allah SWT. Itu celahnya Mu'tazilah. Adapun dalam hal ini Asy'ariyah dan Maturidiyah pada hakikatnya menyerupai Mu'tazilah. Asy'ariyah mengatakan Allah memiliki sifat kalam, berbicara. Tapi kalamullah tabaraka ta'ala menurut mereka adalah kalamun yang sifatnya qadim, yang sifatnya azali, yang sifatnya kalamun nafsani, perkataan dalam diri Allah Subhanahu wa taala, satu perkataan. Ya, dia tidak la tajazza, tidak berpisah-pisah, satu kesatuan dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Diekspresikan oleh Jibril. Jika dalam bahasa Arab dialah Quran kata mereka, dalam bahasa Ibrani dialah Injil, dalam bahasa Syriani dialah Taurat kata mereka. Ya, orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah mengatakan Allah mustahil berkata-kata dengan suara dan huruf. Ya, karena perkataan Allah dalam dirinya. Tak layak Allah berkata-kata dengan suara dan huruf dengan oleh makhluknya. Karena hal itu akan mencederai sifat
Allah yang mereka tetapkan. Kata mereka Allah itu memiliki sifat mukhalafatul hawadits. Dengan inilah mereka menolak sejumlah daripada sifat-sifat Allah. Makna mukhalafatul hawadits bagi mereka, Allah itu harus berbeda dengan baharu. Allah itu qadim azali, berbeda dengan baharu. Kalau Allah berkata-kata dengan suara dan huruf, ya apalagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita ketahui ahlu sunnah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu bukan secara sekaligus, sedikit demi sedikit, 23 tahun. Ya, mereka menolak hal ini. Kata mereka mustahil Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu ini sedikit demi sedikit dalam bentuk suara dan huruf, berarti Allah sama dengan makhluk. Berarti ada perkataan yang lalu, ada perkataan yang akan datang. Dan ini ciri-ciri makhluk katanya. Karena Allah adalah zat yang qadim, perkataannya pun qadim, azali. Maka tak layak Allah SWT berkata-kata hari ini, besok, lusa, tak layak. Kata mereka. Jadi mereka sepakat bahwasanya yang dibacakan Jibril kepada Muhammad itu bukan perkataan Allah langsung. Yang Allah berkata-kata dengannya, dengar Jibril tidak. Jibril tak pernah mendengar perkataan Allah SWT, tak mendengar suara Allah. Jadi Jibril lah yang mengekspresikan apa yang terdapat dalam diri Allah SWT. Karena kalau Allah berkata-kata dengan suara dan huruf dengar, Allah akan menjadi sesuatu yang baharu, kata mereka. Hakikatnya mereka pun menolak Allah berkata-kata. Ya, mereka menyamakan Allah dengan orang-orang yang bisu, yang tak bisa berkata-kata, hanya dalam dirinya perkataannya, diekspresikan oleh penterjemah yang bisu. Na'udzubillah min dzalik. Mereka tak mengatakan demikian, tapi itulah konsekuensinya. Jibril itu yang mengekspresikan apa yang Allah inginkan. Subhanallah. Ya, ini dalam bab kalamullah menurut mereka Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi diantara yang kita yakini Allah berkata-kata dengan suara, huruf, bahasa, kalimat, surat-surat dalam Al-Quran. Wa kalamuhu ta'ala Jibril, Allah berkata-kata kepada Jibril sebagaimana Allah mengatakan dalam hadis kursi, kata Nabi SAW, Inna Allah idha habba abdan yunadi fis sama. Yunadi Jibril, jika Allah mencintai hamba, Allah akan memanggil Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, cintailah dia. Fa yunadi Jibril fis sama, maka Jibril pun menuju langit. Inna Allah ahabba fulanan fa ahibbuhu. Wahai malaikat, Allah mencintai si fulan, cintailah dia. Fa yuhibbunahu, maka malaikat pun mencintainya. Fa yudha'u lahul qabulu fil ardh, kemudian dia pun setelah itu dicintai di muka bumi ini. Ini Allah berkata-kata kepada Jibril. Mereka menolak, Ahlul Kalam menolak. Allah itu tak mungkin berkata-kata suara dan huruf, mustahil kata mereka. Dan perkataan Allah itu satu bagian, satu kesatuan qadim yang sudah azali, tak ada yang baharu, enggak ada kata mereka. Ahlus Sunnah meyakini Allah berkata-kata kapan dia mau. Ya, Ahlul Kalam dari Asy'ariyah mengatakan Allah itu memiliki sifat al-kalam. Bahkan mereka memberikan nama Allah dengan nama mutakallim. Padahal tidak pernah Allah memberitahukan, menyebutkan bahwasanya dirinya memiliki nama al-mutakallim. Arti al-mutakallim orang yakni yang berbicara. Kan Allah Subhanahu wa taala diyakini Ahlussunnah berbicara kapan dia mau dan diam kapan dia mau. Ya, yang berbicara terus-menerus itu tidak baik. Yang diam terus-menerus tak baik. Tapi orang yang berbicara manakala membutuhkan perkataan, ya dilihatnya momen yang tepat dia berbicara. Kalau enggak dia enggak berbicara. Itu sifat kesempurnaan pada makhluk. Dan tentunya Allah lebih sempurna daripada itu. Karena itulah Allah disifati dengan berkata-kata kapan dia mau, dan diam kapan dia mau. Sebagaimana kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innallaha haddada hududan, ya fala tudayyi'uhu. Allah telah menetapkan batasan-batasan, jangan disia-siakan. Wa sakata an asya', dan Allah diam atas berbagai macam perkara-perkara tertentu. Rahmatan bikum, maknanya Allah diam, Allah tidak menurunkan wahyu padanya. Tak memerintahkan, tak melarang. Rahmatan bikum, sebagai rahmat bagi kalian. Fala tas'alu anhu, jangan kalian memaksakan diri untuk memaksakan diri untuk melakukannya atau meninggalkannya perkara mubah.
Allah diam, tak Allah perintah, tak Allah suruh, tak Allah larang. Ada yang Allah perintahkan seperti dalam perkara ya bulu-bulu ada Allah perintahkan untuk dicukur, ada yang diperintahkan untuk dicabut, ada yang dilarang untuk dicukur dan dicabut, dan ada yang Allah SWT diam, tak perintah, tak larang. Ya, sebagai rahmat bagi kita supaya kita dalam kelapangan. Tentunya bulu betis boleh dipotong, boleh dicukur, nggak ada larangan. Ada perintah, nggak ada perintah, berarti boleh-boleh saja. Rahmatan bikum, sebagai rahmat untuk kalian. Ghairu nisyan, bukan karena Allah lupa. Jadinya Allah SWT itu yatakallam bima yasha wa mata yasha wa kaifa yasha. Itu yang kita yakini, Allah berkata-kata sebagaimana dia kehendaki, bagaimana dia kehendaki, kapan dia kehendaki. Adapun ahlul kalam, Mu'tazilah menolak sama sekali. Asy'ariyah mengatakan ya, tapi kalamullah, kata mereka Asy'ariyah dan Maturidiyah, kalamun qadimun azaliyun, perkataan yang qadim, yang kekal dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tidak dapat dikeluarkan dalam bentuk suara dan huruf. Kalau keluar dalam bentuk suara dan huruf itu bukan Allah, tapi itu adalah merupakan redaksi siapa? Jibril. Paham antum? Agak berat sedikit ya. Tak apalah. Kita meyakini Allah berkata, bahkan nanti kita meyakini Allah akan berbicara kepada kita kontan langsung. Banyak keterangan hadis. Laisa bainahu bainahu turjuman, tak ada perantara, langsung Allah menjidang kita. Kita akan mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Asy'ariyah tidak mungkin. Bukan Allah tabaraka taala itu. Ya. Karena bagi mereka kalamullah kalamun qadim, jenisnya qadim, kekal, tak ada yang baru, tak ada hari ini Allah berkata-kata, besok enggak ada. Dan itu dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang 23 tahun itu bagi mereka itu adalah merupakan lafaz yang datang dari Jibril. Kata mereka maknanya dari Allah. Bagaikan seorang penterjemah yang menerjemahkan apa keinginan seorang yang bisu. Begitulah Allah SWT mereka perumpamakan. Walaupun tidak dengan bahasa yang vulgar semacam itu, tapi itulah intinya. Tentu kita lebih mencintai, lebih mengagungkan Tuhan yang bisa berbicara daripada Tuhan yang tak bisa berbicara. Butuh penterjemah. Subhanallah. Ya. Maka menurut Asy'ariyah dan Maturidiyah, apa yang terdapat dalam mushaf bukan kalamullah tabaraka taala yang Allah berbicara dengannya, bukan. Tapi itu adalah merupakan redaksi yang datang daripada Jibril. Allahu Akbar. Jadi bahaya. Jadi kita meyakini Allah berbicara kepada malaikat-malaikatnya. Naam. Terus Jibril kepada Jibril, wal malaika kepada malaikat-malaikatnya. Naam. Walil malakil arhami walirahmi. Naam. Jadi Allah SWT disebutkan dalam hadis yang sahih, jika Allah berbicara maka malaikat-malaikat mendengarnya, mereka seketika jatuh pingsan karena takutnya kepada Allah. Setelah itu mereka siuman daripada pingsannya. Yang pertama kali siuman adalah Jibril. Ya, setelah itu bertanyalah malaikat-malaikat kepada Jibril, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan Tuhan kalian? Jibril berkata, "Qalul haqqa." Dia berkata yang benar. Ini menunjukkan Allah berkata-kata dan dengar malaikat. Wali malakil arhami walir rahim. Di antaranya Allah berkata-kata kepada malaikat yang dalam rahim. Nabi menyebutkan jika seorang bayi telah berusia 120 hari, 4 bulan dikali 3, fayursalu ilaihil malak. Dikirimkanlah kepadanya malaikat dan bertanyalah ketika itu sang malaikat, "Ay Rabbi, dzakarun aw untha?" Ya Allah, ini laki-laki atau perempuan? Kata Allah laki-laki, disebutnya laki-laki. Ya. Ay Rabbi, syaqiyun aw sa'id? Ya Tuhan, ini celaka atau binasa? Celaka, binasa atau beruntung? Allah katakan syaqiyun aw sa'id, dicatat oleh malaikat. Ya. Wali malakil arhami walir rahim. Ya. Allah SWT juga berbicara kepada ar-rahim. Ar-rahim hakikatnya adalah hubungan yang mengikat antara satu dengan lain dalam hubungan kekerabatan darah, itu rahim. Ya, dan Allah berkata-kata kepada rahim, yang menyambungmu akan kusambung, yang memutuskanmu akan kuputuskan.
Naam. Walil malakil mauti Walil malakil mauti waliridwan walil malik. malakil maut, Allah pun berbicara kepada malaikat maut, waridwan, kepada malaikat ridwan, penjaga surga, walaupun riwayatnya disdhaifkan oleh para ulama. Wali malik, Allah pun berkata-kata kepada malaikat malik, penjaga neraka, pemimpin malaikat di neraka. Ya. Dalam Al-Quran Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang penghuni neraka. Ketika mereka dibakar dalam mereka tak tahan lagi. Sehingga mereka meminta perantaraan malaikat Malik. Minta kepada Allah agar mereka dibinasakan saja. Allah berfirman, wa qalu, mereka berkata, ya Maliku, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuka. Mintalah kepada Tuhanmu agar kami dibinasakan saja, kami tak sanggup lagi neraka. Malik tak menjawab, lama. Setelah lama dikatakan 1000 tahun baru Malik menjawab, innakum makithun, kalian tetap di sana selama-lamanya. Ya. Naam. Wali Adam, wali Musa, wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga Allah berkata-kata kepada Adam dalam Al-Quran banyak. Ayat qala rabbuka, ya, tatkala Allah berkata kepada Adam, ya, apa ayatnya? Saya tak ingat ayatnya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala berkata-kata kepada Adam. Ya, Adam pun berkata-kata kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulna ihbitu minha jami'a, kami katakan turunlah kalian semua darinya, dari langit. Allah berkata kepada Adam, ya, qulna, dan kepada Hawa, qulna ihbitu, turunlah kalian semua minha, daripadanya. Dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada ayat-ayat lain yang saya tak ingat sekarang. Yang jelas Allah berkata-kata kepada Adam. Juga Allah berkata-kata kepada Musa, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ketika di Gunung Tursina, pertama kali Musa berjumpa Allah. Ya, ketika pulang dari negeri Madian, dia melihat api di Gunung Tursina. Dia berkata kepada istrinya dan anaknya, Umkuthu inni anastu nara, tunggu sebentar di sini, aku melihat api. Semoga aku dapat dari api tersebut petunjuk. Ya, la'alli ajidu 'alan nari huda. Tatkala dia mendekat, ternyata disitulah Allah SWT berkata-kata dengan Musa. Kata Allah, ikhla'na 'alaik, lepaskan kedua sandalmu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, engkau berada di lembah yang suci, lembah tua. Ya. Allah berkata-kata kepada Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa di tangan kananmu hai Musa? Qala hiya 'asai, Tuhan, ini tongkatku. Tawakkau 'alaiha, aku jadikan tempat aku untuk bersandar. Wa ahussu biha 'ala ghanami, dia aku jadikan untuk mengangon mengembalakan kambing-kambingku, waliya fiha ma'arib ukhra, dan dalam hal tongkat ini aku juga memiliki banyak kepentingan lain. Qala alqiha ya Musa, kata Allah kepada Musa, campakkan dia Musa. Musa pun mencampakkan, kemudian menjadi ular sampai akhir kisah. Demikian juga Allah SWT berkata-kata kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung tanpa ada perantara. Ketika Allah menurunkan perintah salat di atas langit ke-7. Naam, walis syuhada. Naam. Walis syuhada'i walil mu'minina 'indal hisabi wa fil jannah. Allah juga berkata-kata kepada para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan juga Allah akan berkata-kata kepada orang-orang beriman nanti ketika dihisab. Ya, dan nanti ketika di surga. Ya, disebutkan dalam beberapa keterangan-keterangan, iman seseorang itu akan menentukan berapa kali dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang seminggu sekali, ada yang tiap hari jumpa Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tingkat imannya. Nah, wa nuzulil qur'ani ila sama'id dunya. Wa nuzulil qur'ani ila sama'id dunya, kita pun meyakini Quran itu
Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit ya, ketujuh, dari dalam Lauh Mahfuz diturunkanlah Quran itu ke langit dunia yang disebut Baitul Izzah secara utuh 30 juz, dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Karena itulah malam Lailatul Qadar malam yang penuh keberkahan. Padanya Allah turunkan Quran. Ya. Diturunkan dari mana? Dari Lauh Mahfuz. Diturunkan ke mana? Ke Baitul Izzah di langit dunia. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin. Sungguh dia kami turunkan di malam penuh berkah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu diputuskan segala macam perkara dengan keputusan daripada Allah yang Maha Bijaksana. Dari langit dunia itulah Quran itu turun perlahan-lahan sampai 20 sampai 23 tahun kurang lebih. Naam. Wa kaunil Qur'ani fil masahif. Wa kaunil Qur'ani fil masahif. Kita pun mengimani bahwasanya Quran itu ada tertulis dalam mushaf-mushaf yang ada bersama kita sekarang. Ya, mushaf itu dalamnya ada kalamullah, dalamnya ada Quran. Tintanya tentunya makhluk, tinta yang menuliskan kalamullah makhluk. Kertas yang menjadi sarana untuk dituliskan padanya kalamullah juga makhluk. Tapi yang dituliskan itu kalamullah. Tulisannya makhluk, tintanya makhluk, kertasnya makhluk. Kita yakin. Memang itu adanya. Tapi yang dituliskan itu kalamullah. Kita yakin suara qari, mana kalau membaca Quran, suara itu makhluk ciptaan Allah. Tetapi yang disuarakan qari adalah merupakan kalamullah. Qari hanyalah menyampaikan perkataan Allah SWT. Kita yakini itu semua. Dan kita yakini bahwasanya Quran yang dalam mushaf ini akan diambil Allah kembali satu malam ketika kiamat telah mendekat, ketika orang sudah meninggalkan Quran. Sehingga datanglah masanya seluruh mushaf itu tak ada lagi bacaan Quran di sana. Allah telah kembalikan kepadanya perkataannya. Naam. Wa ma adzana Allahu li syai'in وما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن. Nah, dan kita pun meyakini bahwasanya Allah tidaklah mengizinkan untuk nabinya ya untuk menyanyikan, mendendangkan kecuali menyanyikan, mendendangkan Quran. Ya, kata Nabi, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukanlah dari bagian kita orang yang tidak membaca Quran dengan tartil, dengan disuarakan dengan suara yang kita mampu membacakannya seindah yang kita mampu. Ya. Dibolehkan kita menghiasi suara ketika membaca Quran. Bahkan diperintahkan Nabi yang mulia SAW. Jadi baca Quran bukan sebagaimana baca kitab, tak boleh. Qala rabbukal malaikati inni ja'ilun. Enggak, kita baca dengan tartil. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي itu taghanna bil Quran. Bacanya harus ada tajwidnya. Ya, panjang pendeknya pun diatur. Kalau baca hadis tak seperti gitu. Ya, ini keistimewaan Quran. Maka Allah bolehkan nabinya untuk melakukan Quran, maknanya menghiasi Quran dengan suara yang terindah yang dimilikinya. Ya. Naam. Wa qawluhu lillahi ashaddu adanan liqari'il Qur'ani min sahibil qainati ila qainatihi. Naam. Wa qawluhu lallahu ashaddu adanan liqari'il Qur'an min sahibil qainati ila qainatihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyukai qari Quran, mendendangkan Quran, melakukan maksudnya menghiasi bacaan Quran ya daripada seseorang penyanyi yang menghiasi suaranya untuk melakukan lagu-lagu. Dahulu kala ada sebagian budak-budak kerjanya menyanyi. Ya, al-qinah. Pandainya menyanyi, berdendang. Maka Allah Subhanahu wa taala
Sungguh dahsyat kecintaannya kepada hamba-hamba yang memperindah bacaan Quran daripada para penyanyi yang mengindahkan suaranya ketika menyanyi. Naam. Wa anna Allah yuhibbul atasa wa yakrahu at-tatha'ub. Naam, wa anna Allah yuhibbu al-utasa wa yakrahu at-tatha'ub. Di antaranya kita meyakini Allah tak suka orang menguap. Allah tak suka orang menguap, tapi Allah mencintai, menyukai orang yang bersin. Menguap itu adalah merupakan simbol ya keletihan, kemalasan, mau tidur berarti dia nguap. Karena itulah agama kita mengajarkan orang menguap itu tidak ditahan, semampu dia agar tidak nguap. Kalaupun tak sanggup dia menahan uapnya, hendaklah dia tutup dengan mulutnya. Allah tak menyukai uap karena orang menguap itu menunjukkan ini orang sudah apa? Sudah malas. Tak semangat lagi. Allah tak suka yang semacam ini. Tapi Allah menyukai bersin. Ya. At-tatha'ub. Terbalik. Yuhibbul utas, Allah menyukai orang yang bersin, wa yakrahu at-tatha'ub, Allah membenci orang yang menguap. Ya, orang menguap Allah benci. Bahasa Arabnya menguap ya at-tatha'ub. Al-utas bersin. Kalau andai kata orang bersin, Allah Subhanahu wa taala menyukainya karena ketika dia bersin, dia sedang mengeluarkan dari dirinya penyakit. Karena itulah ketika orang bersin, dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dia puji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang mendengar dia mengucapkan alhamdulillah, mengatakan kepadanya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ya. Jadi Allah menyukai orang yang bersin dan Allah tak menyukai orang yang menguap. Naam. Wa farragallahu minar rizqi wal ajal. Wa farragallahu minar rizqi wal ajal, dan Allah telah menyempurnakan penulisan rezeki dan ajal. Ya, semuanya sudah tertulis, rizki dan ajal. Tak ada yang bertambah maupun berkurang. Ini maksudnya wa farragallahu, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penulisan rizki dan ajal itu yang ada dalam catatan induk Lauh Mahfuz. Itu tak akan bisa berubah. Kata Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah Subhanahu wa taala bisa menghapus apa-apa yang ditentukan, apa-apa yang dikehendaki, wa yuthbit, dan dia menetapkan. Kata para ulama, yamhullahu ma yasha, Allah bisa menghapus ketentuan takdir yang dia kehendaki, yang di mana? Takdir yang setahun sekali ketika Lailatul Qadar. Takdir ketika kita dalam rahim ibu kita. Takdir setiap hari. Takdir sanawi, bahasa Arabnya takdir setahun sekali pada Lailatul Qadar. Takdir al-umri ketika dalam rahim sang ibu. Takdir al-yaumi. Tiap hari kita punya ketentuan takdir yang telah Allah atur. Ini bisa berubah. Inilah yang Allah katakan yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Dan Allah bisa menetapkan apa yang dikehendaki. Wa indahu ilmul kitab. Di sisinya ada ilmu kitab, dialah ilmu yang terdapat dalam Lauh Mahfuz. Ini tak bisa berubah. Inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ma farratna fil kitabi min syai'. Tak ada yang terluput dalam kitab kami, semua sudah kami tuliskan. Jadi makna wa farragallahu minar rizqi wal ajal, Allah telah finalkan penulisan rezeki dan ajal itu dalam kitab induk. Adapun dalam catatan malaikat bisa berubah. Umur bisa menjadi panjang dengan banyak bersedekah, banyak menyambung silaturahmi, berbuat kebaikan, berbuat ketaatan. Berbuat ketaatan menambah umur. Ya. Berbuat kemaksiatan mengurangi umur. Menyambung silaturahmi menambah umur. Ya. Ini bisa berubah. Doa bisa merubah takdir. Kata Nabi, la yaruddul qadara illa doa. Tak ada bisa mengubah takdir kecil doa. Takdir yang mana yang bisa berubah? Takdir yang 3. Mana yang tak bisa berubah? Takdir yang 1. Apapun yang terjadi, seseorang seharusnya takdirnya seperti ini, kemudian dia berdoa menjadi begini, itu sudah ada dalam ilmu Allah yang terdapat dalam Lauh Mahfuz. Adapun yang dalam catatan malaikat, ini bisa berubah. Paham ya?
supaya hadis-hadis itu tidak kontradiksi. Itulah caranya mengkompromikan antara hadis-hadis. Kata Nabi, la yuruddul qata' ila du'a. Kata Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih, yang ingin rezekinya ditambahkan, diperluas, wa yunsa'u lahu fi atharih, umurnya dipanjangkan, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahminya. Ya. Dan ketaatan akan menambah rezeki. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kukatakan, mintalah kepada Tuhan ampunan, sungguhnya Tuhan Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Dengan kalian tobat kepadanya, minta ampun kepadanya, dia akan kirimkan kepada kalian air hujan yang cukup. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dia akan datangkan kepada kalian, tambahkan untuk kalian anak-anak dan harta. Ya. Ini menunjukkan ada kaitan antara rezeki dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kaitan antara panjangnya umur dengan rezeki dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa haditsu dzabhil mauti. Wa haditsu dzabhil maut, di antaranya kita meyakini ada satu hadis Nabi SAW. Manakala telah selesai persidangan, telah masuk ahli surga ke dalam surga, masuk ahli neraka ke dalam neraka, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala hadirkanlah kematian. Kematian dihadirkan, diwujudkan Allah dalam bentuk seekor kambing yang besar. Dan Allah Maha Kuasa merubah sesuatu yang sifatnya ma'nawi abstrak menjadi hissi. Sebagaimana cahaya. Kata Nabi SAW, as-salatu nurun, salat itu cahaya. Ya, dalam hati orang-orang beriman nanti akan menjadi cahaya benar-benar di padang mahsyar. Menjadi cahaya. Dengan itulah dia berjalan. Allah berkuasa untuk merubah kematian menjadi seekor kambing yang berdirikan di antara surga dan neraka. Maka Allah seru ketika itu kedua penghuni, ya ahlal jannah, wahai ahli surga. Ketika disembelih kematian di hadapan dua penghuni surga neraka ini, Allah berkata, ya ahlal jannati khududun la maut, wahai ahli surga, ini lihat kematian sudah kusembelih, tak ada lagi kematian, kalian kekal selama-lamanya. Maka mereka pun bergembira ria, karena segala macam kenikmatan itu bukanlah kenikmatan hakiki jika ada masa habisnya, ada expirednya, tak nikmat itu. Nikmat makan itu akan expired manakala kenyang. Semua kenikmatan ada, nikmat jima manakala selesai habis. Semuanya yang ada kenikmatan berbatas itu nikmat yang tidak hakiki. Nikmat jabatan ketika pegang setelah lepas hilang. Dan itulah dia ketentuan dunia. Kenikmatannya Allah buat tak kekal supaya kita tahu memang kita masih di dunia, mau kekal nantilah di akhirat. Kalau sekali-sekali kita sakit biasa karena kita masih di dunia. Sekali-kali kita bersedih, sekali-kali kita bokeh, nggak ada uang biasa. Itulah kita masih di dunia. Sekali-kali beli buah-buahnya busuk, nah itulah di dunia. Ya, sekali-sekali istri bawal, istri cerewet, itulah kita masih di dunia. Kalau mau kok istri yang tak bawal nanti di surga. Ya, Allah buat dunia ini penuh dengan kotoran supaya kita tidak cenderung kepadanya. Tentram dengannya, tenggelam dengannya, lupakan akhirat. Sengaja dibuat Allah penyakit, sengaja Allah buat kita tuh uban supaya kita sadar kau tuh sudah warning, udah mau mati lu. Banyak ubanmu. Ini penyakitmu sudah banyak ini, sudah macam-macam. Ada asam urat, ada ini, ada itu. Supaya kita sadar. Ya, kita tuh sudah dekat. Supaya kita bersiap-siap. Jadi hadis ini jelas Allah katakan kepada penghuni neraka, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, mereka pun berharap semoga ada perubahan. Sibuklah mereka mendengarkan apa yang Allah akan sampaikan. Di hadapan mereka disembelihlah ketika itu kambing yang dia ada merupakan kematian yang diwujudkan dalam bentuk kambing. Allah kuasa. Bahkan dalam hadis yang disahihkan sebagian ulama, Nabi Allah Ibrahim itu minta supaya Allah SWT ampunkan ayahnya. Dia janji kepada ayahnya, padahal Allah tak akan mungkin mengampuni orang kafir.
Dan Ibrahim Al-Khalil menuntut Allah agar tidak menghinakannya di hari kiamat. Wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Tuhan, jangan kau hinakan saya di hari berbangkit. Yauma la yanfa'u malun wal banun, pada hari tak berguna harta dan anak-anak. Ketika hari kiamat akhirnya itu dimasukkan ke dalam neraka. Kata Ibrahim, ya Allah, kehinaan apa lebih besar daripada ayahku dicampakkan ke neraka? Akhirnya Allah rubah ayah Ibrahim menjadi binatang. Haina dicampakkan ketika itu ke neraka, bukan dalam bentuk wujud ayahnya, tapi haina yang dicampakkan. Ibrahim pun tentram dengannya. Allah kuasa. Ya, Allah kuasa merubah Bani Israel menjadi kera-kera, menjadi babi-babi. Subhanallah. Allah pun kuasa merubah kematian menjadi apa? Kambing. Dah, sampai di situ dulu. Kita akan sampai di situ, ikhwati fillah, nanti kita lanjutkan lagi. Apakah susunan, ini pertanyaan, apakah susunan surah-surah dalam Al-Quran itu ijtihad Nabi atau wahyu dari Allah? Susunan Quran itu wahyu dari Allah. Pertama adalah Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Al-Imran, ketiga An-Nisa, berikutnya An-Nisa, Al-Imran, yang ketiga An-Nisa, keempat Al-Maidah, kelima, seterusnya, ya apa lagi saya itu Al-Araf ya. Al-Arab, Al-Anfal, At-Taubah, itu semuanya wahyu. Susunan surat wahyu. Adapun nama surat sebagian wahyu, sebagian ijtihad. Nama surat. Karena itulah kadang-kadang nama surat itu banyak. Fatihah saja banyak namanya. Fatihah, Ummul Quran, Asy-Syifa, dan seterusnya. Surat Al-Insan atau surat Ad-Dahru, surat Bani Israil, kadang-kadang orang menyebutnya surat Al-Isra. Ya, nama-nama surat sebagiannya wahyu, sebagiannya ijtihad. Kemudian penomoran dalam Al-Quran, penomoran setiap ayat juga ijtihad. Karena itulah berbeda orang dalam menghitung berapa jumlah ayat. Ada yang menghitung berapa? Ya, 6.666, ada yang menghitung 6.400 sekian ayat. Berbeda-beda, mereka tak sepakat. Bahkan menghitung Fatihah pun mereka berbeda. 7 ayat itu dari mana dimulai? Apakah Al-Fatihah itu dimulai daripada Bismillahirrahmanirrahim atau bukan? Antara mereka khilaf. Apakah takdir, nomor 2, apakah takdir kepada janin dalam rahim ibu setelah umur 10 hari 4 bulan masih bisa berubah? Bisa enggak? Ini tadi saya jelaskan. Ya, setelah dia berada dalam dunia bisa berubah. Dengan apa? Dengan upaya ikhtiar, dengan doa, menyambung silaturahmi dan seterusnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.